Karena aku kita nggak pernah ini ya, beli gitu kan, tinggal ya gitu kan. Mau udah berhasil. Iya. Tapi kalau udah lama tinggal, jadi orang kampung tuh yang ini untuk jalan besar 2 meter. Karena yang biasa. Selesaikan, bisa selesai. Nah itu. Akhirnya sekarang ya di gimana begini tidak bisa dengan aku. Masalahnya berat besar. Nah itu. Lebih 200 meter. Bukan masalahnya berat, tanah itu berat juga. Karena orang kampung ini ada. Iya itu. Tapi kan kita harus yakin, Ibu, bahwa yang hak tetap akan kembali kepada kita. Ya kan? Maka itu kezaliman itu, saya bersyukur itu Ibu, ada surga, ada neraka, ada akhirat. Kalau tidak ada lah nanti surga, neraka Ibu, memang rasa rugi kita. Kalau kita tidak perjuangkan di dunia ini, rugi kita. Kita dizalimi hari ini, kapan akan kita dapat balasan? Nah, tapi kalau liado jo surga, liado neraka, surga bagi orang yang baik, neraka bagi ya kan orang yang jahat, maka itu suatu saat justru yang kita khawatir itu orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu silakan ambil sesuka Bapak, tapi ingat saya terima nanti di akhirat. Itu yang saya khawatirkan. Itu yang disebut orang-orang yang muflis. Ketika Nabi bertanya, tahu enggak kalian apa itu orang yang bangkrut? Ya kan? Banyak itu yang bangkrut itu hartanya banyak, kemudian habis, pekerjaannya ada lalu udah hilang. Yang bangkrut itu adalah orang-orang yang hari ini berusaha beramal dia hari ini, cuman kejahatan-kejahatan yang dia lakukan menyebabkan dia bangkrut. Kalau dia menzalimi orang lain, maka nanti ya kan, kebaikan dia diberikan kepada orang lain untuk membayar kezaliman dia. Ketika dia mengambil hak orang lain hari ini, maka nanti pahala-pahala dia akan dibayarkan untuk membayar hak yang tadi yang diambilnya. Kalau seandainya tidak cukup kebaikan-kebaikan dia untuk membayar itu, maka dosa orang itu yang akan dipikulkan kepada dia. Kemarin saya ceramah di pasar, Bu. Jadi di sebelah saya ini Ustaz semakin muda aja Ustaz gini kecek kawan. Itu kecek Bu memang muda Bu ke Pak Ji. Coba tanya Pak Barah umur Pak gini. Alhamdulillah lah 70 ampe gitu. Tapi sehat. Justru beliau yang bentuk anak muda kan. Apa resepnya? Resepnya cie saja Ustaz. Tapi pengajian buat itu. Ya resepnya Pak, jangan mengambil hak orang. Jadi kalau ingin sehat, ingin berkah hidup kita ini, jangan ngambil hak orang. Biarlah kurang awak baragiah daripada awak banyak baragiah tapi banyak mengambil hak orang. Ya karena mungkin tidak banyak harta kita tuh tidak banyak pula kita berbagi. Tapi jangan ngambil hak orang. Nah, itu resepnya. Ada ilmu je, Bu. Iya kan? Nah, itu. Ambil aja hak kita, insya Allah berkah hidup kita. Iya kan? Kalau harta ini yang wajib kan zakatnya, Bu. Iya kan? Apakah karena tidak bersedekah orang tidak berkah? Tidak. Yang tidak berkah itu kalau dia tidak keluarkan zakatnya. Tapi kalau ngambil hak orang lain haram kan? Iya kan? Itu. Jadi selama kita, saya kurang bersedekah, tapi tidak ambil hak orang lah. Itu aku nanya kan, ngambil hak orang, tapi banyak sedekah tuh aku nanya. Nah, itu makanya kalau dulu Abu Jahal tuh kafir, dia berbuat zalim. Abu Jahal kini ke Islam. Nyo rampok, nyo maliang, setelah itu nyo bangun masaji. Nyenaian ustaz kau pergi ke Makkah, kiai kau pergi ke Makkah, jabiti maliang kan. Nah, itu model Abu Jahal baru gini itu. Kalau dulu Abu Jahal tuh kafirun. Memang dia kafir kan? Kalau ini enggak, maka nanti pas pengadilan untuk apa uangnya? Untuk panti, asuhan, untuk bantu pesantren ini. Akan Abu Jahal Islam tuh namanya itu. Iya kan? Nah, itu kerasnya tentang
hak gitu, ya kan? Jadi kalau seandainya memang rasa-rasanya akan bukan melemahkan, tentu kan perlu diperjuangkan Ustaz. Iya. Ya kan? Tapi kalau ada mediasi yang lebih hebat, ya. Nah, saya pernah juga bantu baru-baru ini malah. Ya kan? Tanah ini dijual oleh ibunya, orang tuanya kepada orang. Ya kan? Kemudian dikuasai oleh orang yang membeli. Tapi belum sempat balik namo, sertifikat kalau di tangan orang yang membeli. Tahu-tahu datang anaknya dari Jakarta kan. Dia merasa itu enggak tahu kan kalau ibunya udah menjual bisa milik dia. Ya, dengan marah emosi ditabangnya pisang tabang segala macam. Akhirnya tentu mengadu pemilik ini kepada aparat gitu. Dari kasus mungkin ada orang yang memberikan kebenaran lah sebagai saksi, memang dulu ini sudah jual oleh orang tua kalian. Kalau kalian tetap ambil seperti ini orang tua kalian nanti, ya kan, yang susah nanti di alam barzah sana. Akhirnya dia sadar, akhirnya dicabut. Ya kan, tentu terjadi perdamaian. Masalahnya sekarang cabut kasus ini lagi, Bu. Kece ibu semudah mencabut rambut saja sampai kasus kok gitu. Dulu mendaftar mengadu, bayar sekian, beko mencabut kasus, bayarlah sekian. Nah, itulah dunia. Jadi itu. Jadi tidak semudah ini urusan dunia. Ya kan? Untung ada akhirat. Kalau tidak ada akhirat, tuh nan zalim saja di dunia kok. Yang lemah akan tertindas. Tapi karena adanya akhirat, yang lemah tertindas hari ini akan mendapatkan nanti balasannya. Ya kan? Nah, harta yang diambil, kehormatan yang diambil, fisik orang yang disakiti hari ini akan dibalas. Ya kan? Jangankan itu hewan saja yang disakiti hari ini akan diberi kehidupan hewan itu untuk membalas saja. Kemudian dimatikan lagi. Apa kira-kira tuh? Jadi hewan-hewan itu akan hidup semuanya itu. Cuman tidak ada pula surga hewan, tidak ada dong. Untuk membalas yang menanduk, yang ditanduk hari ini, yang dizalimi hari ini. Ya kan? Nah, kan itu namanya saja hari pembalasan. Terbayang enggak itu kira-kira tuh ibu-ibu tuh? Maka dari itu yang bisa kita selesaikan kekeluargaan. Ada mediasi lah segala macam kan, supaya selesai dengan cara yang baik gitu ibu-ibu. Ya. Yang saya rumit itu memikirkannya begini. Kemarin ada kajian kita ya, orang yang menyesal nanti di akhirat itu adalah orang yang punya harta hari ini tapi tidak dimanfaatkannya. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja bisa dia menyesal. Dibeli tanah, kemudian dia tidak pakai tanah itu. Terletak aja seperti itu kan, orang lain tidak memakai, dia juga tidak menikmati. Tahu-tahu dia mati. Dia itu apa tanah yang dia beli selama ini? Tidak memanfaat, dia tidak manfaat kan? Ya kan? Menikmati. Nanti ketika dia mati, yang tanggung jawab siapa? Ya kita ya. Penanggung jawab ditanya oleh Allah, dari mana harta itu, tanah kau beli dari harta mana, kenapa, bagaimana memanfaatkannya, kan kita yang bertanggung jawab. Sementara waktu di dunia saja tidak kita manfaatkan, makanya ada lahan-lahan tidur ya, saya tidak tahu juga bagaimana cara tidurnya lahan itu ya, pemicu matu aja tuh gitu ya. Ya kan banyak seperti itu. Belilah tanah ibu-ibu, tapi dipakai, itu maksudnya. Iya kan? Itu Buya Hamka pernah bilang begini, ketika ada air turun dari langit, ternyata sampai dia ke laut, tidak dimanfaatkan, padahal bisa dimanfaatkan. Itu kita sudah mubazir. Jangan turun air dari langit itu, dari gunung, dari sungai-sungai itu, sampai ke laut, kecuali sudah dimanfaatkan oleh manusia. Maka selagi bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Kalau kita ikhlaskan. Iya, berarti ikhlaskan dipakai kemanfaatan untuk orang lain. Ikhlasnya maksudnya apa?
Biar jelas begitu, saya hilas itu. Ya, seperti jalan tadi itu kan? Iya. Udah, itu selama jalan itu dipakai itu mengalir pahalanya itu. Iya kan? Masih ada tanah ibu, ikhlaskanlah kita. Contoh tanah ini ya, tanah pondok ini ya. Iya kan? Ini selamanya kan namanya wakaf. Wakaf tuh kokoh, menetap, terikat gitu ha. Ini tanah ini menjadi milik Allah ini, Bu. Tidak ada pemilik tanah ini kecuali Allah gitu. Maka itu tanah wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh di ini kan. Iya. Jadi tanah wakaf itu langsung tercatat itu langsung. Nah, kan? Makanya wakaf itu artinya menetap. Untuk jalan, untuk sumur, untuk apa lagi? Pembangunan. Iya kan? Bangun jembatan umpamanya. Buat sumur untuk masyarakat. Kami punya sumur di Lubuk Begalung itu ibu-ibu. Dulu musola itu di sumur itu. Sampai hari ini tidak pernah hilang airnya. Orang dulu mau musim kemarau dulu sulit gitu. Gitu. Sampai hari ini berapa kami itu sekeluarga anak-anak kos-bos itu dengan sumur itunya kira-kira itu mengalirnya kurang gaya kami itu. Ya beliau yang buat sumur itu dulu kan. Maka ini dimanfaatkan. Itu namanya sedekah jariah. Iya kan? Maka itu tidak usah pilih-pilih, Bu. Ya kan kalau ada semua iya. Dekat-dekat Mas Haji itu contohnya kan. Ada semua kiranya semua kok semakin diambil airnya semakin tabiknya, Bu. Semakin berahasianya. Itu. Makanya kau kan barabai kau, Bu. Kau yang membuat semua bor kau, jamaah Bu. Dua datang sekali hari itu. Ambolah ngambil startnya. Ambolah kemudian Pak tu duluan yang buat. Nah, kalau air ibu pakai itu, makanya tidak jadi PD PAM kan. Nah, air yang kita pakai ini, itu mengalir terus itu kan. Iya, ini listrik kayak gitu juga waktu pemasangan. Pokoknya Ustaz tuh beres saja, lagi kami KTP. Lah tak pasang kemari, ngurus orang dibayar, orang dah. Ketika orang bayar kok, lah selesai, ya gitu aja. Jadi nanti kalau begitu, ya kan, selama pasangan di listrik masih terpakai, selama itulah pahalanya mengalir. Kadang-kadang kejeniusan kita, kepintaran kita dalam mencari amal itu penting juga. Ibu di masjid umpamanya, kalau banyak kegiatan masjid, coba bayarkan nggak sekali listriknya. 1 bulan itu ibu dapat pahala sebanyak orang berkegiatan di masjid. Iya kan? Mungkin bayar listrik berapa di situ? Kayak di Mas Haji pokoknya. Ada nggak satu hari cari waktu menjelang Ramadan. Iya kan? Yang bulan Ramadan itu kita bayar semuanya. Jadi kegiatan Ramadan yang membutuhkan listrik itu. Jadi kadang perlu juga tuh cara cerdas mencari. Ya kan? Kita tidak tahu kan jalur yang mana yang mengantarkan kita ke surga itu maksudnya. Bisa-bisa seperti itu. Kadang amal yang sama waktu berbeda nilai. Ibu sholat 2 rakaat di waktu duha, sholat 2 rakaat juga di waktu fajar. Beda nilainya kan? Berarti waktu yang membedakan. Kalau sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal sholat sunatnya itu juga ringan juga. Iya kan? Nggak sulit gitu. Nah itu mengenai tanah ya Ibu ya. Manisnya harga tanah lupa dengan manisnya surga. Ya kan? Apalagi dia tahu kalau itu bukan hak dia, lalu dia coba mengambil dengan cara yang tidak hak gitu.